Pada suatu hari di sebuah gedung perkantoran, seorang teroris menyandera orang-orang di dalam lift dengan memutus kabel lift, sehingga lift meluncur jatuh ke bawah dengan cepat. Teroris itu bisa mengakses sistem keamanan kantor dengan terlebih dahulu melumpuhkan petugas keamanan kantor. Dalam menjalankan aksinya, dia bekerja sendirian. Di dalam lift terdapat 13 orang yang dijadikan sandera dan teroris minta uang tebusan sebesar 3 juta dolar Amerika. Kejadian ini membuat orang-orang di gedung tersebut panik dan berhamburan keluar. Petugas damkar dan petugas kepolisian segera datang ke tempat kejadian. Setelah rapat koordinasi, kepolisian segera berpencar ke beberapa titik untuk menangkap teroris dan menyelamatkan sandera. Mereka hanya memiliki waktu 23 menit sebelum bom diledakkan. Jack dan Harry naik ke lantai 32, posisi di mana lift berhenti. Mereka melihat beberapa bom terpasang pada lift tersebut dan Harry paham kalau teroris mendengar percakapan mereka. Makanya dia bilang ke Jack kalau bom ini pasti meledak dan kita biarkan sandera ini tewas. Harry mendapatkan ide untuk menahan lift dengan kabel yang ada di luar gedung. Teroris yang mendengar suara-suara mencurigakan menekan tombol bom sehingga kabel lift putus dan lift jatuh ke bawah. Beruntung Harry telah selesai mengkaitkan kabel penahan sehingga lift masih tertahan, tidak jatuh ke bawah. Harry dan tim kepolisian berhasil menyelamatkan semua orang di dalam lift dalam aksi yang sangat menegangkan. Setelah berhasil menyelamatkan semua sandera, Jack dan Harry berpikir kalau teroris masih ada di gedung ini. Mereka langsung pergi menuju lift barang dan benar saja, Pak teroris ini ada di sana dan menyerang Jack dan Harry dengan senapan headshot. Harry yang terperosok ke dalam lift terluka dipukul oleh si teroris. Untuk melarikan diri, teroris menyandara Harry. Setelah Jack menembak kaki Harry, teroris melepaskan Harry, namun dia berhasil lolos dengan meledakkan ruangan. Atas keberhasilan mereka menyelamatkan 13 orang sandera, Jack dan Harry serta tim kepolisian lainnya mendapatkan penghargaan dari wali kota. Mereka pun merayakan penghargaan itu dengan minum-minum di kafe. Sementara itu di tempat lain si teroris menyaksikan pemberian penghargaan tersebut sambil bertepuk tangan. Suatu hari yang cerah terjadi pengeboman. Sebuah bus yang bersiap akan berangkat. Jack yang berada di dekat kejadian tiba-tiba mendengar telepon berdering. Ternyata itu adalah perbuatan si teroris yang menjadi pelaku pada kejadian di lift sebelumnya. Dia ternyata masih hidup dan dendam kepada Jack. Dia minta Jack menyelamatkan penumpang di bus yang sudah dipasangi bom. Jack mengejar bis tersebut yang melaju kencang di jalan raya, namun kondisi jalanan yang macet menyulitkan Jack mendekati bus itu. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, akhirnya Jack berhasil melompat dan masuk ke dalam bus. Dia langsung memberikan instruksi kepada sopir agar melaju dengan kecepatan minimal 80 km per jam. Ketika Jack berusaha menenangkan penumpang, salah satu penumpang mengacungkan pistol. Supir bus yang bernama Sam tertembak di punggung dan Annie segera mengambil alih kemudi. Jack menelpon kantor kepolisian dan berita ini pun segera tayang di media. Tim kepolisian menurunkan tim darat dan udara untuk mengejar bus. Sementara itu, Jack yang memeriksa kondisi kolong bus menelpon Harry dan bilang kalau kapasitas bom yang ada di bus sangat besar, bisa membuat lubang dunia. Bus yang dikemudikan ini terus melaju kencang di atas 80 km per jam, menembus kemacetan, menabrak beberapa mobil lain juga. Bus terus melaju diikuti mobil dan motor polisi. Bus sempat menabrak troli bayi, untungnya hanya berisi kaleng minuman. Di kantor polisi, Harry sibuk mencari data si pelaku teror. Sementara di jalanan, Jack dan polisi lain berusaha memindahkan para penumpang dari bus ke truk. Namun hal ini diketahui oleh si peneror jahat yang mengancam akan meledakkan bom jika penumpang dievakuasi. Setelah bernegosiasi, Jack diperbolehkan mengevakuasi supir bis yang terluka akibat tembakan.
Seorang penumpang bis bernama Helen memaksa ingin pindah ke truk polisi, meskipun sudah dilarang oleh Annie dan Jack. Tapi Helen tetap memaksa melompat dari bis. Akibatnya si peneror marah dan meledakkan satu bom yang membuat Helen tewas. Jack, Annie, dan semua orang di situ jadi panik. Di tengah kepanikan penumpang bis, Jack berusaha tetap tenang dan menghibur Annie yang kelihatan sangat cemas. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Polisi sudah melihat kalau jalan tol belum selesai dikerjakan dan 5 km ke depan jalan terputus. Semua orang tegang, Jack berusaha menenangkan dan meyakinkan penumpang. Setelah itu, Jack minta Annie untuk menaikkan kecepatan bis sampai mentok maksimal. Rupanya Jack ingin melompati lubang jalan selebar 15 meter. Kelihatannya mustahil, namun ternyata rencana Jack berhasil. Bis mampu melompat melewati celah jalan selebar 15 meter. Setelahnya bis menuju ke bandara agar bisa berputar-putar di landasan pacu untuk mengulur waktu. Sementara bis mengelilingi bandara, Jack dan si peneror berunding. Si peneror minta supaya uang segera dikirimkan. Jack bernegosiasi supaya dia bisa turun dari bis untuk menyampaikan hal itu kepada polisi lain. Kepada teman polisinya, Jack minta disiapkan peralatan untuk menjinakkan bom yang ada di kolong mobil. Untuk menjinakkan bom, Jack pun masuk ke kolong bis dengan dibantu Harry melalui telepon. Namun sayangnya Jack tidak berhasil menjinakkan bom dan dia nyaris terlindas bus. Beruntung dia masih bisa menyelamatkan diri dan naik ke atas bis kembali dibantu oleh Ortiz. Para penumpang bis terlihat senang karena Jack berhasil selamat dari kolong mobil. Begitu juga rekan-rekan polisi. Namun sayangnya, tangki bensin bis bocor dan indikator menunjukkan kalau bahan bakar menurun drastis. Supaya bis dapat tetap berjalan, Jack minta dikirimkan suplai bahan bakar. Di tempat lain, Harry yang telah mengetahui identitas si peneror melakukan penyerbuan ke rumah si peneror. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Si peneror telah memasang bom peledak dan menewaskan Harry dan pasukan lainnya. Setelah membunuh Harry, si peneror menelpon Jack dan minta agar uang segera dikirim dan diletakkan di Pershing Square, di sebuah tempat sampah berwarna hijau. Jack yang stres ngamuk di bis. Annie berusaha menyemangati Jack untuk tetap tenang. Karena dialah satu-satunya harapan mereka yang ada di dalam bis. Tanpa sengaja Jack melihat logo Universitas Arizona di baju yang dipakai Annie. Jack tersadar kalau ada kamera di belakang cermin bis sehingga si peneror bisa melihat gerak-gerik mereka. Setelah membuat rekaman video di dalam bis penumpang, satu persatu diselamatkan dengan pindah ke truk polisi. Hal ini tidak disadari oleh si peneror karena dia melihat rekaman video statis. Setelah semua penumpang bis turun dan berpindah ke truk polisi, selanjutnya dengan lempengan besi bis yang diikat, Annie dan Jack meluncur keluar dari bis dan mereka pun selamat.